Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Aprianto Purnomo. Saya dari kelas BC Universitas Ciputra Online. Pada kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai analisis strategi perusahaan properti. Saat ini saya bekerja di perusahaan properti yang mana perusahaan properti tempat saya bekerja adalah kerjasama dua perusahaan properti besar. Di antara perusahaan Ciputra Group yang berasal dari dalam negeri, itu tempat saya bekerja, dan yang kedua adalah perusahaan Genting Island yang berasal dari negara Malaysia. Kedua perusahaan tersebut sepakat bekerja sama dalam hal pembangunan perumahan dan lapangan golf berstandar internasional yang akan kita bangun di lahan dengan luas 152 hektar yang berlokasi di Sentul, Bogor. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya akan membahas mengenai elemen manajemen strategi. Jadi pada perusahaan saya ada beberapa elemen yang akan saya bahas, terutama pada bagian strategi objektif. Jadi strategi objektif itu pada perusahaan kita mempunyai tujuan yang pertama pengembangan township yang berkelanjutan, lalu stabilitas arus kas yang stabil. Kemudian kita selalu berinovasi dan selalu menjunjung tinggi prinsip ESG. Selanjutnya ada penguatan brand dan kemitraan. Lalu yang kedua ada capabilities for change. Dalam hal ini di organisasi atau divisi kami mempunyai keunggulan, yakni pada pengalaman proyek yang besar, kemitraan strategis, struktur organisasi yang fleksibel, kemudian juga tantangan dan pengembangan SDM. Kemudian ada strategic proses. Dalam hal strategic proses, pengambilan keputusan yang digunakan itu mencakup pendekatan top down dan bottom up. Lalu analisis pasar berbasis lokasi, kemudian ada pengembangan bertahap dan joint venture, lalu peluang integrasi digital. Terakhir adalah campaign team, di mana peran dan struktur campaign team itu meliputi hal-hal seperti struktur tim yang lintas fungsi, lalu ada peran tim pemasaran, kemudian ada kolaborasi dengan mitra eksternal kayak kontraktor, konsultan, lalu ada juga tantangan dan penguatan tim. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kendala strategis yang saya alami selama saya bekerja di proyek saat ini. Jadi adapun kendala dalam hal ini, kami memiliki beberapa kendala strategis yang sering dihadapi seperti sensitivitas industri properti. Jadi industri properti sangat terpengaruh kondisi makroekonomi, suku bunga, daya beli masyarakat, dan fluktuasi ketergantungan pada pre-sales menjadi resiko saat pasar melambat. Lalu fragmentasi organisasi, yaitu struktur terdesentralisasi menyebabkan perbedaan standar dan kecepatan eksekusi. Jadi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan antar proyek. Jadi kadang keputusan itu kita harus menunggu sampai dengan top manajemen atau eksekutif manajemen seperti direktur itu menyetujui. Dan berhubung direktur itu lokasi kerjanya tidak sama, tidak di lokasi proyek, melainkan di kantor pusat, itu yang menyebabkan kadang jadi pengambilan keputusannya yang tidak cepat. Lalu adopsi digital terbatas. Jadi proses digitalisasi pemasaran, CRM, dan analitik data itu belum merata, membatasi pemahaman perilaku konsumen dan respon pasar yang cepat. Jadi proses digitalisasi itu belum semua disiplin atau divisi pada perusahaan kami itu memiliki. Jadi masih ada beberapa divisi yang masih konvensional. Selanjutnya, kompleksitas joint venture. Jadi kolaborasi dengan banyak mitra menimbulkan tantangan governance, perbedaan visi, dan potensi konflik kepentingan. Jadi yang kami sedang alami di sini adalah
mengenai partner atau kemitraan kita dengan Genting itu dalam hal pemutusan nama perusahaan atau nama project pun kita kadang masih menunggu keputusan. Jadi mau pakai nama PT-nya apa, nama projectnya apa itu masih lama. Jadi proses itu masih saling memiliki ego antar dua perusahaan sih tentunya. Tuh, jadi kurang lebih kendalanya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah solusi. Jadi terkait dengan kendala-kendala tersebut, kami memiliki beberapa rekomendasi strategi proses sebagai solusi. Nah, seperti yang pertama itu integrasi perencanaan berbasis data. Jadi pengembangan sistem digital terpusat menghubungkan pemasaran, keuangan, dan operasional untuk keputusan real-time yang cepat. Jadi kami sudah menggunakan aplikasi atau platform digital berupa Ciputra Hub, di mana konsumen bisa melihat proses konstruksi atau progres pembelian unitnya seperti apa, dan ada juga ke aplikasi seperti Tender System, di mana itu untuk melakukan proses operasional konstruksi dari mulai proses pemilihan kontraktor sampai dengan serah terima. Selanjutnya ada penguatan centralized planning. Jadi meningkatkan dukungan perencanaan korporasi dengan standar desain, ESG, dan tata kelola joint venture tetap fleksibel secara lokal. Di mana tim planning itu mempunyai platform juga yang mana setiap desain itu akan diupload ke dalam sistem dan itu dapat dilihat oleh semua project supaya sebagai pembanding apabila akan membangun project baru atau cluster baru di tempat project-project itu. Lalu diversifikasi sumber pendapatan, yaitu dengan meningkatkan recurring income dari properti sewa dan layanan pengelola untuk kurangi ketergantungan pre-sales. Jadi kita juga selain membangun dan menjual secara putus, kami juga melakukan penyewaan terhadap ruko-ruko atau kantor atau pusat-pusat perbelanjaan yang mana itu akan menjadikan recurring income, itu pendapatan tetap yang berkelanjutan. Selanjutnya, penyempurnaan pengelolaan joint venture, yang mana kami akan membangun kerangka governance jelas dengan KPI dan mekanisme resolusi konflik untuk kolaborasi agar lebih efektif. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan dari semuanya, yang mana menurut saya perusahaan properti akan bertahan lama, akan menjadi lebih baik bila memiliki fondasi strategi yang kuat. Lalu pentingnya proses strategi itu sendiri di dalam perusahaan, kemudian tantangan organisasi digital, lalu arah keberlanjutan dan integrasi itu sendiri. Itu semua adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan properti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.